wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ngawi, Bapak Lamijan SPD MSI. Yang saya hormati Bapak pemateri, yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta kegiatan pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan membacakan rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga doa, yang keempat penyampaian materi, yang kelima adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Lamijan SPD MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak narasumber penugasan berbagi praktek baik ya, pelatihan calon fasilitator daerah bimbingan dan konseling. Ada Pak Yudi Nugroho SPSI dan juga ada Pak Nurman nanti SPD, serta Bapak Ibu semua undangan yang berbahagia. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam dan aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamat. Ibu bapak yang saya hormati, ada beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih pada narasumber atau yang nanti pemateri, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terundang ya, pada kegiatan kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pada intinya nantinya semua guru ya, guru yang bukan guru BK itu akan menjadi guru BK, dalam arti harus memiliki kompetensi guru BK. Ini sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa setiap guru nantinya harus memiliki kompetensi guru BK. Maka ada guru wali. Guru wali itu apa tugasnya? Salah satunya yang menjadi guru BK-nya dalam tanda kutip. Banyak hal yang tentu nanti disampaikan oleh Pak
Yudi maupun Pak Nurman terkait dengan kegiatan ini. Jadi Pak Yudi dan Pak Nurman itu sudah melaksanakan kegiatan pelatihan calon fasilitator daerah. Artinya nanti Pak Nurman, Pak Yudi ini akan melatih guru-guru baik BK maupun non BK khususnya tentang bagaimana ya, setidaknya punya kompetensi ke-BK. Nah, ini kebetulan SMK Negeri 1 Ngawi mendapatkan 2 orang, ya, 2 orang. Ini sesuatu yang saya kira luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau berdua ini. Kalau kita lihat ya, pelajari lebih jauh bahwa kompetensi seorang guru itu harus bisa mendidik. Jadi selain mengajar, itu mendidik. Di dalam mendidik itu bagaimana kedekatan kita kepada murid-murid kita, ya. Apakah murid-murid kita memiliki potensialitas di administrasi, kadang lupa bagaimana pendekatan secara kepribadian. Maka guru wali itu menjadi peran di sini, yang tentu hanya 20 siswa per guru gitu ya, atau disesuaikan dengan jumlah guru yang ada. Rata-rata ya 20 gitu ya. Ini akan mempersempit juga, dan yang murid tersebut atau wali kelas tersebut harus menjadi guru wali di luar perwaliannya. Nah, ini akan semakin memperkaya kita bagaimana melayani anak-anak kita, bagaimana melayani murid-murid kita semakin intensif gitu. Semakin banyak orang yang memperhatikan. Kadang-kala ada murid tertentu itu tidak bisa terbuka dengan Bapak tetapi bisa terbuka sekali dengan Ibu Y. Nah, ini juga butuh ilmu. Banyak kejadian murid-murid terkait dengan bullying, kekerasan dalam sekolah. Lingkungan sekolah sini ada Pak Johan yang ketua tim ya, anti kekerasan. Kadang anak terlalu diem, nggak mau terlalu introvert gitu ya, dipendem. Jadi butuh sosok-sosok tertentu yang bisa pendekatan dan bisa terbuka apa yang jadi permasalahan. Jangan sampai kita tahu setelah terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ini jangan sampai. Maka hadirnya teman kita yang sudah ngecek ilmu berapa hari? 4 hari. Jadi beliau berdua ini selain basic akademisnya adalah memang BK, ada psikologi, ada BK, ditambah lagi dengan pelatihan-pelatihan, itu tentu akan banyak hal yang berjenengan dapatkan dan banyak hal yang ingin diimbaskan ke jenengan. Tentu disesuaikan dengan kondisi sekolah kita yang seperti ini. Sekolah kita dengan berbagai macam permasalahan. Kalau ada permasalahan digotong bareng-bareng itu akan lebih ringan. Pelatihan calon fasilitator daerah
bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Ngawi ini saya nyatakan dimulai. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan tentang kelola emosi, di mana ini adalah kegiatan jurus BK yang kedua. Kalau kita ingat tadi Bapak Rasulullah menyampaikan, guru wali, guru non BK, mari sama-sama untuk bekerja sama demi kesuksesan anak kita. Dan memang ini ditujukan kepada Bapak Ibu guru yang non BK terlebih dahulu di sekolah masing-masing, yang nantinya antara guru kelas, kemudian wali kelas, kemudian guru wali, ini kita bisa saling berkolaborasi. Dan nanti aplikasinya seperti apa, nanti akan kita tampilkan di hasil yang sudah kami lakukan di sini, baik di kelola emosi maupun di jurus yang satunya, jurus yang kelima, yaitu adalah saling koreksi. Begitu. Next Pak. Lalu. Oke, ini dulu. Bapak Ibu, di sini nanti yang mendasar yang saat ini beberapa tahun terakhir adalah tentang konsep SEL, Social Emotional Learning. Nah, ini adalah bagaimana kita mampu mengidentifikasi kompetensi dari SEL, kemudian mampu merancang aktivitas pembelajaran layanan berbasis SEL, mampu mengintegrasi strategi SEL dalam proses pembelajaran, mampu berkolaborasi dengan guru BK dalam pengembangan materi SEL, dan mampu mengevaluasi aktivitas menerapkan SEL dalam meningkatkan iklim kelas dan kesejahteraan murid. Lanjut. Oke. Tadi ya. Nah, sebelumnya Pak. Terus. Turun. Terus. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ini ada semacam kegiatan yang coba kita cermati dulu. Kita pilih ini waktu peristiwa respon emosi. Kalau kita bicara emosi kan macam-macam ya, ada kecewa, sedih, marah, dan sebagainya. Barangkali ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu untuk waktunya kapan, peristiwanya apa, dan respon emosinya bagaimana? Ya, bisa kita cermati di sini. Mohon untuk berpendapat Bapak Ibu. Baik, kalau belum ada, saya ingin mendengar suaranya dari Pak Eris. Ya. Pak Eris, mohon informasi Pak. Ya. Dalam 24 jam dari mulai kemarin sampai hari ini, apa yang Bapak rasakan? Kemudian pada peristiwa apa dan responnya bagaimana? Yang paling berkesan dari kemarin berdasarkan. Kemarin tentang sepak bola. Iya. Kebetulan itu Persis Solo sama Jogja SM. Itu salah satu yang membuat saya emosi karena salah satu tim yang saya itu tidak bisa melakukan. Akhirnya itu perasaan malas nonton lagi kalau nanti naik cuma seperti itu. Iya. Kalau misalkan bisa kita tarik kesimpulan, waktunya kemarin, kemudian pada waktu sepak bola Persis sama apa tadi Pak?
Jogja, respon emosinya adalah kecewa, kemudian dan tidak mau melihat lagi untuk sementara ini. Terima kasih. Kemudian berikutnya mohon izin untuk mendengarkan suaranya dari siapa lagi Bapak Ibu ini. Oke, rakamnya. Kalau berurusan jelas ketika diberikan kewenangan atau menentukan proses seleksi sendiri. Kalau belum menulis kita skill sini dulu kalau tidak salah kan punya standar tersendiri ketika mau sekolah di sini, dan lebih enak proses seleksinya karena diberikan kewenangan secara mandiri dalam menentukan calon peserta didik. Kalau sekarang tidak bisa, kita regulasi di mana hasil regulasi itu adanya, kemudian Bu Citra panjenengan bisa menyampaikan hal ini pada DKnya terlebih dahulu. DKnya DKJ 3 siapa disampaikan agar nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Sehingga apa? Kalau memang anak ini memang spesial ya, kita perlu penanganannya lebih serius, barangkali tenaga yang lebih profesional misalkan kita sampaikan pada orang tua terkait konsultannya dan sebagainya, agar kita itu benar-benar menyampaikan itu dengan hasilnya, data yang data yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan asumsi dan persepsi. Oh ini seperti ini. Nah itu nanti dikhawatirkan ada berapa sih yang kelas 10 yang ada yang berbeda. Tetapi spesialnya itu tidak, maaf ya kalau saya salah ngomong, tidak diberikan dengan intervensi dari psikologis, misalkan dari biro psikologi atau dari psikolog atau dari pihak yang berkompeten. Nah itu nanti khawatirnya kita salah menginterpretasikan, tetapi bedanya sih kita sampaikan pada praktik sedang tanda kutip masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sekolah yang lain. Terus lanjut Pak. Terus oke. Nah Bapak Ibu, ini untuk anak-anak kita yang perlu kita pelajari bersama adalah bagaimana mereka itu bisa menyadari terhadap diri sendiri, pemikiran, nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Di mana dalam kelas mereka pasti dengan beragam teman, kemudian kondisi yang capek, panas, kelas tidak nyaman dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi anak-anak kita dalam proses untuk menyadari dirinya. Sehingga apa? Dia bisa bisa merasa senang, sedih, khawatir, takut, malu dan sebagainya. Yang kedua, tentang mengelola emosi, di mana ini kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan berlaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Nah, responnya bisa seperti ini. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saat saya marah, takut, khawatir dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya mengambil keputusan yang bertanggung jawab, di mana dia bisa membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Dan responnya adalah saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Kemudian untuk yang berikutnya terampil toleransi, di mana dia bisa mempunyai kemampuan dalam memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu temannya dengan latar belakang yang berbeda. Dan mereka bisa menjalin pertemanan sehat dengan teman-temannya yang ada di kelas maupun sekolah. Kemudian yang berikutnya peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Dan itu bisa diimplementasikan pada kepedulian dan belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Peduli sosial. Nah ini ada cerita menarik Bapak Ibu pada saat kemarin. Mohon izin Bu Lian nih. Peduli sosial, jadi temannya itu satu kelas
satu kelas ada salah seorang siswa dia tidak masuk, izinnya sih sepertinya itu betul, tetapi karena orang yang lain tidak tahu dan sebagainya, mungkin juga salah satu bentuk perbedaan mereka terlalu jauh ketika dia menyimpulkan. Nah, sehingga kemarin dengan Bu Ria kami panggil anak itu untuk menceritakan bagaimana prosesnya, bagaimana terjadinya, bagaimana yang akan dilakukan, sehingga itu bisa menjadi suatu kesimpulan dalam mereka dalam menjadi pemohon. Mudah-mudahan berakhir teman konflik teman sebanyak ada. Itu bagaimana Bu? Mohon informasi. Konfliknya seperti apa itu? Karena Buya sudah tahu yang kemarin, nah, kalau ada lagi belum tahu ya, karena tidak ada. Barangkali bisa mohon ceritakan. Kalau juga saya ada satu siswa yang dia penyendiri, orangnya diam, komunikasinya belum terlalu. Oke, iya. Oke, barangkali nanti bisa tolong ini ya, terus dilihat bagaimana perkembangan yang terjadi. Nah, jadi di sini sebenarnya pas ini Bapak Ibu, kita coba semua sekaligus suasana nih Bapak Ibu. Coba sebentar, Bapak Ibu yang di depan bisa menghadap ke belakang. Nah, dengan teman yang di belakang, nanti Bu Ria dan Mbak Nima, Pak Anton, Mas Nurman dan Pak Budi. Nanti silakan menceritakan apapun yang panjenengan alami, boleh pengalaman, boleh cerita, boleh citra, bacoan dan bonate. Ini ketika rekannya menjelaskan, Bapak Ibu silakan boleh pegang HP, boleh coret-coret, kemudian coret dan sebagainya. Kemudian intinya tidak memperhatikan, boleh melihat kemana-mana dan sebagainya. Kita coba selama 3 menit ya, 3 menit. Sambut jelas khususnya Bapak Ibu. Kita masukkan dulu Bapak Ibu. 3, 2, 1, mulai. Boleh ceritakan apapun permasalahan pengalamannya, tetapi cerita di boleh saya dan boleh Pak boleh cerita Pak nanti ya. Boleh ceritakan dan mengatakan menggunakan satu itu boleh apa? Silakan. Mulai dari gambar. Singapura itu pengen tahun-tahunan lah. Tapi bawa sampai juta lah. Jadi sampai santer itu. Jadi dia tidak mau untuk mengambil celah sekali. Pendengar yang baik dan mudah-mudahan kita juga bisa membantu siswa kita dalam memperoleh solusi. Begitu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan fenomena gunung es, Bapak Ibu, negatif gunung es, tindakan yang lihat kalau turun mantau, diri duduk, rasakan kaki napas, tarik napas dalam, hembuskan sambil rasakan berat tubuh ke bawah. Kemudian berikutnya tujuan yang ingin dicapai dengan pemecahan masalah dalam hal ini adalah mengarahkan, terus kemudian ketika ada tes dari PTS Skop itu ya mintanya dari anak sini dan kami gak nyangka. Baik, kalau menurut saya ya, saya menjadi pendekar yang baik, saya mendengarkan semua. Nanti kita tarik bareng juga.
Jangan kepleset banyak. Kebetulan kemarin saya itu kan melakukan asesmen di kelas 10 TKJ 3 dan sepertinya kita tahu ada satu siswa yang memang dia memiliki kespesialan. Nah itu yang saya rada gregetan. Perasaan saya kalau untuk anak-anak yang nakal, untuk anak-anak yang mayoritasnya kan seperti sudah ditata, misalkan seperti anak-anak TI yang mayoritas guru-guru jadi keluhan nonton dia. Kalau bagi saya itu masih bisa diajak ngobrol. Tapi kalau sudah anak nggak bisa diajak ngobrol, komunikasinya nggak bisa masuk, itu saya susah sekali. Dan itu untuk getem-getem sebenarnya. Apalagi ketika ulangan baru mengerjakan 5 menit sudah dikumpulkan Pak. Dan dikerjakan itu hanya 1 lembar isi yang jawabnya. Meskipun yang kelas lain nggak bisa, itu kan saya berusaha mikir. Tapi yang ini nggak mikir sama sekali. Itu kira-kira sebagai, kalau ini kan memang khusus sebenarnya harus ada guru pendamping spesial nih, maksud saya. Kalau guru-guru yang kasusnya tadi kayaknya kok agak kesulitan nonton. Terus kemudian saya hanya diem, akhirnya ngempet akhirnya diem. Tapi ya itu kira-kira. Terkait kursi putranya dan sebagainya, agar kita itu benar-benar menyampaikan itu dengan Bu Radit bilang beberapa waktu kemarin ada 4 atau sambil merasakan berat tubuh ke bawah melalui kaki. Nah ini salah satu cara agar kita menetralkan atau mengurangi kita diskusikan lebih lanjut. Sehingga apa? Kalau memang anak ini memang spesial ya, kita perlu penanganan yang lebih serius barangkali. Baik, kalau menurut saya ya, saya menjadi pendidik yang baik. Saya mendengarkan semua. Begitu. Terima kasih Pak Lukman atas refleksi dan testimoni yang diberikan. Jadi saya tanggapi dulu untuk yang materi BK ini memang ada yang perlu kita. Pagi hari ini yang disampaikan Pak Yudi. Pak Yudi itu apa Pak Nananda? Boleh Pak Yudi atau Pak Nur. Saya materi dari tim BK. Sebenarnya materinya sederhana ya Pak ya. Apa yang saya bercerita, mendengarkan cerita anak, kemudian masalah apa, kemudian menanggapi masalah itu seperti apa, seperti itu kan. Tapi kalau diangkat di forum seperti ini ternyata ya menarik juga untuk, ya menurut saya menarik dan bermanfaat bagi kami guru non BK yang kesehariannya juga berhadapan dengan berbagai jenis karakter anak didik kita. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih atas yang disampaikan Bu Ratih.